Buat teman-teman UMKM yang jualan makanan dan udah laku banget di Indonesia, mungkin terpikir bisa ekspor nggak ya ke luar negeri? Soalnya dengan Go International, potensi keuntungannya jadi berlipat ganda. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa kriteria untuk tahu teman-teman sudah siap ekspor atau belum, bagaimana cara menentukan negara tujuan ekspor, strategi untuk dapat buyer, dan apa persyaratannya untuk ekspor makanan ke luar negeri. Oke, pertama-tama sebelum ekspor, kita perlu berkaca dengan jujur dulu nih. Produk kita udah layak belum sih untuk ekspor? Pertanyaan yang pertama, di Indonesia sendiri barangnya laku atau tidak? Penjualannya dari bulan ke bulan atau bahkan dari tahun ke tahun makin meningkat nggak? Omsetnya udah berapa? Soalnya kalau barang dagangan kalian sudah laku di dalam negeri secara konsisten minimal dalam 1 tahun, ini menandakan bahwa barang tersebut disukai oleh konsumen. Pertimbangan selanjutnya adalah dari segi packaging. Udah profesional belum? Iya dong, kalau mau ekspor kan nggak mungkin cuma pakai plastik bening tanpa label. Kecuali kalau importirnya memang rencana untuk packaging sendiri di negara tujuan atau kalian jualnya ke trader. Tapi biasanya untuk usaha kecil kalau mau cari buyer di luar negeri, ya diusahakan produknya itu memang sudah dikemas secara profesional dan ada labelnya. Berikut adalah hal-hal yang biasanya perlu disertakan di label. Nama dan jenis produk, negara asal pembuatan, nomor izin BPOM sebagai bukti pendukung bahwa produk kalian diakui di negara asal, daftar bahan baku utama termasuk mas jenis dan juga persentasenya, bahan aditif makanan, informasi nilai gizi, saran penyimpanan, tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, alamat untuk pengambilan barang jika ada kerusakan, peringatan terkait gangguan kesehatan, dan label halal kalau ada. Pertanyaan selanjutnya, izin kalian di Indonesia udah lengkap belum? Ada NPWP-nya nggak? Nomor induk berusahanya ada nggak? Izin edar BPOM-nya ada nggak? Karena kalau kalian mau ekspor, hal-hal kayak gini penting banget untuk meyakinkan buyer dan juga pihak bea cukai di negara tujuan bahwa barang dagangan kalian itu memang makanan yang aman dan berkualitas. Kalau kalian bahkan masih nggak mau repot-repot ngurus perizinan di Indonesia, wah kayaknya mending ditunda dulu deh rencana ekspornya. Karena kalau mau ekspor, akan ada banyak perizinan yang harus kalian urus di negara tujuan dan bisa jadi persyaratan di negara lain itu bahkan lebih ketat daripada peraturan di Indonesia. Istilahnya, ya kalau ikut aturan di negara sendiri aja belum sanggup apalagi ikut aturan di negara orang lain. Ya kan? Pertanyaan selanjutnya yang perlu kalian tanyakan ke diri sendiri adalah apakah kalian sudah siap secara mental dan juga finansial untuk ekspor. Emang bener sih kalau sukses ekspornya kalian bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Tapi untuk sampai ke titik sukses itu butuh usaha dan juga modal. Contoh pengeluarannya aja misalnya ya untuk kirim sampel produk, bayar uji lab, bayar penerjemah untuk produk label dan dokumen yang diperlukan, biaya untuk bikin website supaya bisnis kalian terlihat profesional, dan sebagainya. Lagi-lagi, kalau kalian belum siap untuk ekspor, nggak ada salahnya kok untuk fokus dagang di dalam negeri dulu. Orang penduduk Indonesia hampir 280 juta, besar banget loh pasar lokal kita. Tapi katakanlah kalian sudah benar-benar siap untuk ekspor, maka langkah selanjutnya adalah menentukan negara tujuan. Kenapa ini penting? Karena aturan ekspor di tiap negara itu beda-beda. Secara umum, tipe makanan itu biasanya dibedakan ke 4 kategori. Yang pertama adalah processed food alias pangan olahan. Kedua adalah produk pertanian seperti sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga adalah produk perikanan. Dan yang keempat adalah produk ternak beserta turunannya, misalnya aja daging potong. Aturan ekspor-impor itu berbeda-beda tergantung kategorinya dan juga tergantung negaranya. Kita ambil contoh aja ya, misalnya Korea Selatan. Untuk processed food, mereka mengizinkan impor dari semua negara. Tapi kalau produk pertanian dan perikanan, mereka hanya mau impor dari negara-negara tertentu yang punya perjanjian bilateral dengan Korea Selatan. Sedangkan untuk impor produk ternak hanya bisa dari negara tertentu dan butuh izin khusus. Tapi kalau Singapura beda lagi aturannya. Aturan mereka sama dengan Korea Selatan untuk impor produk ternak, tapi bedanya produk perikanan boleh masuk dari negara apa saja asal beku. Produk pertanian juga boleh dari berbagai negara asal punya izinnya. Terlepas dari kalian mau ekspor kemana, secara umum biasanya yang menjadi hambatan produk makanan atau minuman dari Indonesia untuk diekspor adalah mengenai mutu dan kualitas produk.
Ini dikarenakan ada negara-negara yang lebih sensitif tentang apakah produknya mengandung pestisida atau logam beracun melebihi batas yang ditentukan, apakah ada zat aditifnya dan sebagainya. Tapi ada juga negara-negara yang rileks sama aturan-aturan seperti itu. Makanya, sebelum mulai mencari buyer, sebaiknya kalian cek dulu apakah produk makanan kalian itu bisa memenuhi regulasi di negara tujuan. Oke, tahap selanjutnya adalah mencari buyer. Ada banyak kok cara untuk mencari buyer di negara tujuan. Bisa lewat pameran, bisa cari info lewat trade map, atau bisa kalian kontak satu persatu perusahaan atau supermarket yang kira-kira berpotensi menjual produk kalian, bisa juga lewat LinkedIn dan sebagainya. Kalau kalian sudah menemukan calon buyer, kalian pun masih harus nego berapa nih harganya dan apa terms perdagangannya. Apakah ini jual lepas atau konsinyasi? Ada down payment-nya nggak? Dan sebagainya. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang bagaimana cara mencari buyer untuk ekspor dan apa saja sistem pembayaran ekspor-impor, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi karena sudah pernah saya bahas di video terpisah. Oke, sekarang mari kita bahas gimana caranya mengurus perizinan ekspor makanan. Secara umum, negara-negara maju itu biasanya agak ketat soal impor makanan. Karena produk makanan kan buat dikonsumsi ya, jadinya pemerintah sana punya kewajiban untuk memastikan produknya layak. Makanya biasanya untuk produk makanan yang baru pertama kali masuk ke negara tertentu, buyer di negara tujuan mestinya mengurus izin impor dulu di negara mereka sebelum Anda mengirim dalam jumlah yang banyak. Nah, di tahap ini eksportir yaitu Anda dan juga importir alias pihak buyer perlu bekerja sama karena mereka akan membutuhkan berbagai dokumentasi dari Anda dan juga sampel barang untuk diuji lab supaya pihak pemerintah mereka itu bisa tahu apa kandungan makanannya, kadar zat pengawetnya, dan sebagainya. Kalau kalian tahu-tahu jebret gitu, kirim produk ke negara tujuan dalam jumlah yang banyak tanpa mengurus perizinan, itu bisa jadi barangnya tidak lolos di bea cukai negara tujuan. Ujung-ujungnya bisa-bisa barang Anda dibakar, atau kalaupun mau dipulangkan, harus Anda yang menanggung biaya shippingnya. Kan sayang banget kalau gitu. Tapi kalau sudah ada izin impornya pun, biasanya nanti akan ada ketentuan tambahan dari negara tujuan di mana informasi soal importir seperti nama, alamat, dan nomor izin impor harus dicantumkan di packagingnya. Atau kadang-kadang pemerintah setempat juga bisa meminta labelnya untuk diterjemahkan ke bahasa lokal supaya pembeli bisa tahu apa yang mereka konsumsi. Ini biasanya hanya berupa stiker sih, jadi kalian tidak harus mengganti packaging selama packaging kalian sudah profesional. Nah, kalau untuk pengiriman barang dagangan dalam jumlah yang banyak dan bukan lagi kirim sampel, biasanya berikut adalah dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah faktur komersial. Dokumen ini menyertakan informasi tentang nilai total, nilai unit, kuantitas, deskripsi produk, alamat pengirim, dan juga alamat penerima. Selanjutnya, kalian akan butuh sertifikat asal atau surat keterangan asal yang mengkonfirmasi bahwa benar makanan kalian itu dari Indonesia. Lalu kalian juga perlu menyiapkan bill of lading yang merupakan dokumen pengiriman yang mengidentifikasi nama pengirim, nama dan alamat penerima, nama pelabuhan tujuan, deskripsi kargo, daftar harga biaya pengiriman, dan pengesahan penerimaan pengangkutan di atas kapal. Selanjutnya, kalian juga butuh asuransi. Ini tergantung nego kalian dengan buyer sih, tapi karena ekspor-impor itu nilainya tinggi dan pengirimannya relatif jauh, maka sebaiknya punya polis asuransi. Kemudian, kalian juga perlu menyertakan izin impor yang tadi sebelumnya sudah kalian urus bersama dengan buyer, dan juga bisa jadi kalian diminta untuk memberikan dokumentasi tambahan tergantung barang apa yang kalian ekspor. Misalnya aja nih, kalau untuk produk pertanian, kalian akan diminta sertifikat sanitary, phytosanitary, dan sebagainya. Kalau kalian belum punya lisensi ekspor, kalian bisa tetap ekspor sih, tapi dengan menyewa jasa undername. Jadi istilahnya kalian kayak nitip kirim barang sama mereka lah. Di atas kertas, mereka yang akan tercantum sebagai eksportirnya, sementara nama kalian hanya sebagai pengirim. Tapi jasa undername ini mesti bayar ya. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut cara ekspor tanpa perusahaan dan lewat jasa undername, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi, karena sudah pernah saya bahas di video terpisah. Kalau kalian masih punya pertanyaan,
pertanyaan, silakan juga komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk dapat berbagai informasi gratis seputar ekspor impor dari channel ini. Bye-bye!